Show dan Desta, sekarang kan ya virus ini pandemi perlahan alhamdulillahnya udah berkurang ya. Dan kita lagi dalam masa pemulihan termasuk buat bidang pendidikan dan tenaga kerja. Tahu nggak Desta? Keren ya. Mikirin pendidikan dan tenaga kerja, bagus. Iya dong, ini penting untuk pemulihan Indonesia. Wah, bro emang lo ngerti? Coba gue tanya, gimana coba cara kita buat memulihkan Indonesia lewat pendidikan dan tenaga kerja coba? Nah, gini, gue sih kurang tahu, jujur. Tapi gue ada yang bisa bantu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Sukma dan di dalam kalbu. Cepet tuh. Malam ini kita ada perwakilan dari Future of Work and Education Task Force B20 Indonesia. Ini dia Bapak Hamdani Zulkarnain Salim. Panggilnya Bapak Zul aja ya, Pak Zul. Atau Pak Salim. Pak Saya Salim. biasanya dipanggil Hamdani. Pak Hamdani. Pak Hamdani. Pak Hamdani, apa sih yang terjadi di dunia pendidikan dan tenaga kerja saat ini, terutama di masa pandemi, dan seberapa besar dampaknya? Ya, tentunya kita semua tahu bahwa pandemi ini adalah salah satu bencana yang terbesar. Terbesar Ya. di dunia. Ya, dalam 100 tahun terakhir kalau orang pada bicara begitu. Efeknya terhadap tenaga kerja luar biasa, dan apalagi kalau kita bicara di Indonesia juga orang mengatakan di atas 5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Iya. Dan kemudian kalau kita ngomong di dunia pendidikan otomatis sangat terganggu. Iya. Karena sistem pendidikan tidak bisa dilakukan secara langsung. Iya. Akhirnya diubah secara daring dan sebagainya, dan itu memungkinkan terjadinya orang-orang tertentu di tempat tertentu yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai untuk melakukan pendidikan seperti itu. Ya, efek itu sangat dirasakan oleh semua orang, terutama yang mereka yang fasilitasnya di bawah standar, kurang lebih seperti itu. Betul. Tapi upaya memulihkan kondisi tenaga kerja di Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Ya, kami di B20 tentunya bersama-sama dengan Kadin, kami mengeluarkan beberapa policy recommendation tentunya kepada pihak-pihak yang berwenang ataupun pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini mungkin juga G20, pemerintah dan sebagainya. Yang intinya adalah kalau di dalam bidang ketenaga kerjaan, yang pertama adalah bagaimana supaya dijaga agar bisnis ini terus bertumbuh. Iya, betul. Satu itu. Kemudian juga bagaimana entrepreneurship itu bisa tumbuh di masyarakat sehingga otomatis penciptaan lapangan kerja itu tetap terjaga. Ya. Kemudian selain daripada itu tentunya juga kita juga harus melihat bahwa aturan atau regulasi antara buruh dengan pemilik bisnis dan sebagainya yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Kita mesti melihat mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Dan tentunya juga apa yang harus dilakukan lagi adalah bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi era yang bukan hanya era pandemi, tetapi adalah era disrupsi ataupun perubahan teknologi. Nah, itu semua yang harus dilakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja di era sekarang maupun di masa depan. Kalau sistem pembelajaran sendiri berpengaruh nggak, Pak, terhadap tenaga kerja? Sangat berpengaruh, karena tentunya sistem pembelajaran itu adalah mempersiapkan tenaga kerja di masa depan. Jadi kalau di sini kita mulai bicara tentang yang istilah orang apakah itu link and match ataupun mismatch yang terjadi di antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Di mana apa yang diajarkan di pendidikan itu kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam dunia usaha. Betul. Jadi sekarang pemerintah sudah menyadari itu, dalam beberapa tahun terakhir juga isu mengenai link and match ini sangat diperhatikan. Pak, boleh nanya sedikit Pak, di Kadin ada datanya nggak Pak? Selama pandemi, ini feeling saya aja, entrepreneur itu meningkat sekali kan Pak ya? Zamannya pandemi itu. Iya, bisa dikatakan kita juga suka mengatakan bahwa akhirnya terbentuklah informal ekonomi. Iya. Karena mungkin juga orang karena Terdesak oleh keadaan, sehingga akhirnya mereka, nah salah satu challenge nanti adalah bagaimana untuk
membuat informal ekonomi ini menjadi lebih formal ekonomi. Ya. Dalam hal itu mungkin ada istilah reskilling atau upscaling dan sebagainya. Ya. Nah Pak, tadi kan Bapak ngebahas sedikit bahwa yang terjadi di dunia pendidikan dan pembelajaran dengan daring ini bagi beberapa orang yang mungkin tidak mendapatkan koneksi internet yang bagus, pasti terganggu pembelajarannya, pendidikannya, maupun ada mahasiswa-mahasiswa yang biasa ketemu langsung lah gitu. Nah, upaya untuk meningkatkan kembali nih, kalau dibilang mengejar ketertinggalan mungkin satu dunia ini sama ya, bareng-bareng kita ya. Tapi Indonesia sendiri bagaimana Pak untuk meningkatkannya Pak? Iya, kami di B20 itu tentunya juga mengeluarkan policy recommendation bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk anggota G20 atau bahkan juga untuk seluruh dunia. Dalam dunia pendidikan tentunya satu rekomendasi misalnya yang kami keluarkan adalah mutu pendidikan memang harus ditingkatkan. Ini juga dalam arti bisa infrastrukturnya tadi, seperti apakah internet itu harus dapat dijangkau dan sebagainya dan sebagainya. Hal kedua yang sangat penting yang tadi juga sudah saya singgung adalah bagaimana untuk terjadinya match atau link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Nah, itu semua membutuhkan suatu kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah, dunia usaha sendiri, dunia pendidikan juga. Sehingga itu kami sangat mengharapkan bahwa dengan rekomendasi-rekomendasi ini terciptalah suatu dialog, suatu kerjasama, kolaborasi sehingga bisa mendukung link and match di antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Tercipta ekosistem yang sangat baik ya Pak ya? Betul. Tapi kalau ngomongin tenaga kerja, tenaga kerja yang dibutuhkan itu seperti apa sih Pak? Yang produktifkah, muda, berpengalaman, atau yang kreatif? Gitu. Semuanya sebenarnya. Semuanya itu dibutuhkan oleh dunia usaha. Tapi ginilah tapi nggak harus muda kan Pak? Nggak harus muda. Tapi memang dalam isu B20 ini salah satu yang menjadi isu itu adalah isu inclusivity. Mungkin semua sudah sering dengar. Di situ kita juga intinya mengharapkan bahwa semua anggota masyarakat itu mendapatkan kesempatan atau treatment yang sama. Tidak ada perbedaan, tidak eksklusif, tetapi inklusif. Nah, di salah satunya adalah masalah gender, women, ataupun masalah usia. Jadi youth itu menjadi perhatian juga. Jadi semua itu harus mendapat kesempatan yang sama. Kalau kembali ke pertanyaan Desta tadi tentang tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan. Sebenarnya sampelnya adalah tenaga kerja yang punya kemampuan untuk langsung bekerja di tempat dia bekerja tanpa harus melalui apakah training, penyesuaian dan sebagainya, tanpa harus belajar lagi. Artinya waktu di sekolah dia harus belajar hal-hal yang memang dibutuhkan nanti di dunia usaha atau di industri. Itulah yang selama ini kita sering terjadi match ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau ngebahas yang link and match tadi Pak, begitu optimal gitu, sistem pendidikan dan pembelajaran sudah optimal. Nah, untuk kesediaan lapangan pekerjaannya itu sendiri gimana? Banyak nggak Pak? Banyak nggak Pak? Iya, tentunya kami berusaha bahwa ini pasti bukan pekerjaan kami B20 saja, tapi pekerjaan semua orang ya. Iya, betul. Semua yang terkait, terutama pemerintah, G20, dunia usaha, dan juga semua pihak, bahwa bagaimana kita bisa terus menjaga ketersediaan lapangan kerja tadi. Makanya harus diusahakan agar tadi seperti yang saya singgung di pertama, bisnis itu harus terus bertumbuh, dan kemudian entrepreneurship juga ditumbuhkan di masyarakat. Tidak semua orang harus bekerja di kantor atau di industri, tetapi semua orang paling tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, itu semua harus dibangun supaya kesediaan lapangan kerja itu harus selalu terjaga. Ini kita bukan biasa ketawa-tawa, ini serius nih. Kalau kalian mengira kita ini nggak ngerti, ada benernya sih, tapi kita berusaha. Enggak, kalau gue lebih takut salah. Tapi Pak, terakhir Pak, ada pesan nggak untuk saya pribadi? Enggak. Untuk generasi muda di Indonesia Pak? Iya, era ini tadi Vincent sudah menyinggung ya, bahwa era ini adalah suatu era pandemi yang dialami semua orang. Sebenarnya kalau secara simpel orang sering mengatakan bahwa hari ini semua orang di dunia itu mengalami 3 hal. Satu adalah pandemi,
Yang kedua adalah mengalami disrupsi teknologi, di mana itu muncul elektrifikasi, digitalisasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah isu lingkungan, di mana semua orang mengalami bahwa terjadi climate change, perubahan iklim yang mau nggak mau semuanya harus mengantisipasi itu. Nah, memang sebagai generasi muda, ini dalam situasi yang seperti ini, kalian harus tetap belajar. Karena semuanya itu berubah dengan sangat cepat. Betul. Apapun environment itu akan berubah. Sesuatu yang valid 2 tahun yang lalu sebelum pandemi saat ini menjadi sesuatu yang obsolete atau apapun juga. Bahkan kita juga sekarang siklusnya menjadi lebih cepat. Apa-apa berubah dengan sangat cepat. Pesannya adalah tidak cukup kalian hanya belajar di sekolah, belajar di sekarang ini, tapi teruslah belajar. Kita-kita yang sudah uzur, katakan begitu, kita juga bawa dong, Pak. Saya yang paling uzur nih, tapi kita tetap harus belajar. Tetap relevan, Pak, dengan keadaan. Betul, karena keadaan ini berubah dengan sangat cepat. Wah, luar biasa. Pak Hamdani, terima kasih banyak. Salam hormat, sehat selalu buat Pak Hamdani. Sama-sama. Seluruh teman-teman di Kadin juga, Pak. Semoga Indonesia cepat pulih, dunia pendidikan juga semakin baik sehingga dapat menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih, Pak Hamdani. Terima kasih tenaga kerja Anda di rumah, yang di studio juga terima kasih. All crew dan My Own Music, terima kasih. Kita menutup malam hari ini, semoga kalian beristirahat.